Oke, aktifkan semua Bu kameranya. Kalau mau make up dulu boleh, silakan. Mau make up. Kalau saya sih nggak make up sih Bu ya. Bisa. Oke, udah semua kameranya aktif? Baik, kita foto dulu ya. Mungkin hadap kamera semua. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mungkin dengan gaya ibu-ibu ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, eh, mungkin sedikit saja materi dari saya tambahan. Sebenarnya tambahan ini harusnya saya tambahkan di awal ya, awal pertemuan. Tapi ini saya akan bagikan ya untuk membuat tim lah ibaratnya di dalam sebuah Google Business. Dingin ini pertemuan yang lebih cepat gitu ya. Oke, untuk tugas-tugas ibu-ibu semua apakah ada kendala atau gimana? Karena nanti kita akan cek satu-satu ya. Aman-aman. Aman ya ibu ya. Ya bisa dilaksanakan, bisa diperbaiki juga ya. Oke. Weh, belum saya share ya. Oke, sudah terlihat semua. Oke, jadi tambahannya untuk materi kali ini mungkin di bagian Google Business. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah coba atau bagaimana? Fungsi dari Google Business ini biasanya untuk ini, kita menaruh titik di mana toko ibu berada, seperti itu. Secara harfiahnya seperti itu. Google Business. Jadi nanti ini mempermudah toko ataupun usaha ibu ditemukan di dalam pencarian Google maupun Google Map. Kita sering ketik dulu ya, misalkan toko kue, nanti yang muncul ke toko kue yang ada di daerah ibu masing-masing. Seperti itu. Jadi ya ini secara singkatnya. Sebenarnya harusnya di ini ya di awal harus nggak apa-apa. Kita coba sekaligus. Jadi di sini tujuannya adalah memahami konsep dasar, menjelaskan pengertian fungsi dan perbedaan antara Google Maps dan juga Google Business Profile. Mengoperasikan fitur, lalu membuat penanda ya lokasi PIN, lalu mengelola profil bisnis. Apa itu Google Profil Bisnis? Ini saya bilang tadi ya, uh, adalah alat yang penting untuk mengoptimalkan bisnis ibu-ibu secara online dengan mengikuti langkah-langkah yang saya akan berikan tadi. uh, Dapat meningkatkan visibilitas, interaksi, dan reputasi bisnis platform. Dimana biasanya kalau kita lihat ya di Google Map atau di Google pencarian ya, biasanya kita akan mendapati seperti review gitu kan ya, atau komentar bintang satu, bintang dua, bintang tiga seperti itu ya. Nah, apakah tempat ini bagus? Apakah tempat ini ada makanan yang kita inginkan? Gitu. Nah, itu termasuk dalam Google Product Business. Manfaatnya ya, yang pertama adalah visibilitas lokal. Artinya di tempat kita di lokal ya itu bisa merekomendasikan toko-toko eh, yang ada di lokal tersebut, termasuk toko kita yang ada di situ. Misalkan orang cari di tempat saya, misalkan di Samarinda, saya ketik toko kue, nah, dia akan muncul seperti itu. Contoh ya, Google, buka Google. Nah, walaupun tadi sudah Google, ya. Kalau kita ketik Google lagi. Oke, misalkan saya cari toko kue, nah yang terjadi seperti ini, dia akan menandakan place,
misalkan atau IG. Nah, itu tadi pentingnya juga misalkan kita menggunakan bio eh, bio profil gitu ya, terus mengaitkan nama dengan toko kue. Nah, nanti dia akan muncul. Nanti Google profil bisnis gunanya akan seperti saat pencarian bisnis ibu atau usaha ibu-ibu, walaupun online gitu kan, tapi pengen tahu tempatnya di mana sih, nah, itu bisa pakai ya. Jadi mau lihat di sini, oh ini yang mana sih dekat dengan rumah kita. Seperti itu adalah Google profil bisnis. Interaksi dengan pelanggan. Nah, ini seperti apa interaksinya? Ini bisa menggunakan seperti ini. Dan kita misalkan Valentine ya. Kita klik Valentine. Nah, di sini kan ada tampilan sebuah ini ya, Ibu ya. Deskripsi daripada si tempat usaha tersebut. Ada overview, menu. Nah, ini ada menu ya, terus ada review. Ini yang akan menjadi interaksi kita antara penjual dan pembeli atau pelanggan. Nah, oke. Nah, di sini nanti kita bisa apa namanya beri tanggapan, tetapi tanggapannya hanya yang bisa adalah si pemilik profil bisnis tersebut. Gitu. Nah, seperti ini kan, oh bintang 4, dia menjelaskan apa aja yang ada di dalam toko tersebut. Kita hanya bisa memberikan like gitu ya, karena kita bukan pemilik bisnis. Misalkan kalau kita pemilik bisnis, kita bisa mereply atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini termasuk interaksi langsung. Kalau sekarang mungkin lebih mudah ya, kalau dulu kita harus kayak buka komputer gitu kan, atau warnet. Kalau sekarang sudah ada namanya smartphone. Jadi ibu-ibu mungkin lebih gampang. Bahkan saat ini mungkin Zoom, ibu-ibu menggunakan handphone gitu kan, atau smartphone. Ya. Nah, itu tadi contohnya, misalkan kita penggunaan profil bisnis. Analisis, nanti bisa juga kita lihat analisisnya seperti apa, melihat profil, meminta rute, atau menelpon bisnis kita. Nah, di sini kan ada letaknya, ada nomor handphone, terus ada jam bukanya ya. Nah, ini hampir sama kayak kita bikin ini Bu ya, katalog di WhatsApp waktu di awal pertemuan ya. Kita bikin jam buka, jam tutupnya seperti apa. Terus ada jam paling sibuknya jam berapa, itu kelihatan di sini. Ini kalau yang ini sih otomatis Bu ya. Otomatis dari Google ya, di mana Google mendeteksi akun atau device itu yang terkoneksi dengan apa namanya Gmail atau apapun yang di dalam handphonenya, dia akan masuk ke sini. Pernah mengunjungi, akan masuk ke sini. Oke, ini gratis ya. Ini gratis, bisa siapa saja memasukkannya. Ya. Nah, ini Google Business Profile itu adalah tools untuk mengelola tampilan bisnis dan Google Search di Maps. Oh, bukan, bisnis di Google Search dan Maps. Perbedaannya dengan PIN biasa, nah, PIN biasa hanya titik lokasi statis, informasi terbatas, siapa saja bisa mengedit. Contoh seperti ini. Ini saya bikin nih, gimana buka map dulu ya. Oh, ya. Buka map. Saya buka Maps, udah. Saya buka Maps, terus saya pengen tandain di daerah sini misalnya. Kalau saya klik ya, nah ini tanda. Ini saya bisa klik kanan, terus saya kasih di sini add missing place. Gitu ya. Nanti bisa kita tambahkan nama-namanya gitu, apa saja di sini. Tetapi untuk yang seperti ini bisa diedit lagi gitu, salah salah satu orang yang lain gitu kan ya. Itu bisa diedit lagi. Teruskan di sini apa saja itu bisa diedit. Kecuali kita membuatnya menggunakan profil bisnis. Walaupun di dalam Google Map, ya, di dalam Google Map itu kita bisa langsung gitu ya, sini add your business. Ini bisa. Atau
Tadi kita udah pin nih di sini, pin dan klik kanan, terus ada add your business, itu sama juga, kan muncul seperti itu sama. Nah, sedangkan GBP atau Google Business Profile itu dikelola pemilik bisnis fitur interaktif. Nah, tadi kita jelaskan juga ada ulasan, post, dan chat. Mungkin chatnya seperti yang tadi ya. Lalu ini verifikasinya resmi. Oke, saatnya kita praktek. Eh, Saatnya kita praktek bagaimana caranya kita membuat Google Business. Pertama-tama adalah masuk ke dalam browser. Ya. Pastikan punya browser semua ya. Lebih gampangnya itu menggunakan laptop ya, biar nyaman dilihatnya. Kalau pakai apa namanya, smartphone mungkin agak susah, tapi nggak apa-apa, mau dicoba silakan. Tapi caranya hampir sama. Pertama-tama mungkin di Google ya, mungkin di Google sini bisa ketikkan aja Google profil bisnis. Sah, ya, nah, seperti itu. Kalau sudah ada, tinggal klik seperti ini. Oke, sudah muncul. Tapi sebelum itu, sebelum kita klik ini, pastikan emailnya itu udah sesuai dengan email bisnis kita. Sini saya akan pakai yang ini ya, karena saya pengen buat untuk toko si Sinevi ID. Ya, jangan lupa diganti dulu ibu-ibu ya, diganti dulu emailnya dengan email ini kita, email usaha atau email yang pengen dibuatkan profil bisnisnya. Jangan sampai salah, soalnya ini sangat apa ya, Pak ya, krusial lah, saat penting lah, saat kita pengen ngedit nanti gimana, kita nggak tahu emailnya yang mana. Kalau saya sih kan banyak, jadi mungkin pakai yang ini Snappy, terus ketikkan lagi nggak apa-apa Google Travel Business, terus masuk ke dalam sini. Kemudian ini kan udah sesuai belum? Oke, sini udah sesuai email kita. Sebenarnya ngubah lewat di sini juga bisa ya. Kalau sudah, tinggal kita start now, terus start now di bawah sini gitu bisa. Kita klik. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita menamakan bisnis dan kategorinya. Oke, ini mungkin tampilan lama ya. Saya buatnya mungkin sebelum ini ya. Oke, masukkan nama bisnis ibu-ibu. Misalkan di sini saya Sinevi tadi ya, ID. Oke, toko digital. Kalau sudah, ini kan anggaplah nama toko saya. Klik continue. Oke, di sini akan diberi pilihan. Pilihan ini adalah yang disebut kategorinya. Ya, kategori. Kita klik di sini, misalkan kita hanya menyediakan online gitu ya, atau penjualan online kayak saya jual makanan tapi online, kalau misalkan saya tapi jasa tapi online gitu kan, cuma bisa dihubungi, kunjungan ke tempat tidak bisa misalkan, tapi tempatnya ada. Lampunya tuh ngasih lampu. Nah itu bisa juga, atau bisa pengen di semuanya dicentang, itu juga bisa. Kalau local store ini adalah tempat yang bisa dikunjungi oleh pelanggan. Kalau yang ini artinya tempat kita yaitu membuat kunjungan ke tempat customer atau pelayanan seperti kurir, seperti itu. Nah, karena di sini saya mungkin toko digital, artinya saya hanya online, artinya customer hanya bisa membeli melalui website. Tapi kalau toko offline ada untuk istilahnya administrasi. Nah, saya akan pilih online. Kecuali saya mungkin menjual ya, ini ya IPB menjualnya eh, langsung di offline juga, misalkan di lokal juga, tapi tidak di online. Saya centang lokal. Terus next, ya.
website ini bisa kita pakai yang seperti kemarin ya, ada menggunakan SID gitu ya, bisa, atau website tersendiri juga bisa. Kalau tidak ingin diisi ya, tidak ingin diisi, ini bisa kita skip. Saya pengen ngisinya nanti, ya, saya skip. Kemudian bisnis kategorinya apa? Ya. Oke, di sini bisa dipilih nih. Nanti muncul, misalkan saya tuliskan digital, oke, akan muncul di sini. Ada digital, apakah ada digital produk? Tidak ya. So, nah, oke, saya pilih software company misalkan. Kalau ibu-ibu makanan atau jasa, sesuaikan saja. Kalau makanan bisa tulis food, food apa ya di sini? Ada food supplier, manufaktur, misalkan processing company, bisa dipilih sesuai. Atau cake, ada cake shop, ya, restoran, misalkan di rumah makan itu bisa restoran, pilih aja ya, yang mana di eh, sesuai dengan kategori dari bisnis kita. Misalkan saya di sini adalah software ini. Nah, ini misalnya ini ya. Saya klik next. Oke, nah selanjutnya adalah memasukkan alamat, lalu isi lengkap alamat kita. Pastikan ini Indonesia ya, jangan ditulis Malaysia, Singapura ataupun mana India gitu ya. Jangan sampai salah ini. Nah, tapi biasanya otomatis. Klik di sini misalkan sesuaikan saja. Saya ini di sini pakai otomatis ya. Jadi misalkan yang ini adalah alamat saya, terus city-nya ya atau kotanya adalah Samarinda. Kemudian ada provinsi. Ini jangan lupa dipilih juga ya, kita ada berada di mana. Yaitu adalah ibu kota negara, itu Kalimantan Timur. Oke, kalau sudah, ini sudah diisi sesuai, kita klik next. Oke, nah di sini pasti akan muncul hal yang sama dengan toko kita. Maksudnya apa? Di sini yang dimaksud adalah toko kita itu memiliki kategori yang sama dengan orang lain. Di sini, apakah Google akan bertanya, apakah bisnis ini adalah milik Anda? Apakah bisnis ini milik Anda? Kalau tidak ada di sini, kita nggak mau ngeklaim ini ya, klaim punya orang ya. Jadi maka kita pilih yang paling bawah. Artinya tidak ada dari Dimatikan ya semua ini. Allah. Seperti itu. Nah, pilih dengan none of this ya. Tidak ada dari kedua ini. Bahkan bisa banyak ini ibu-ibu ya. Tapi dia akan mengambil di sesuai dengan kategorinya. Kalau sudah klik next lagi. Sudah akhirnya menghilang, dibiarkannya masih nanya ya dimatikan. Nah, selanjutnya adalah eh, kita Sampai air itu. menetapkan Coba titiknya lihat bos gitu ya. ini. Ibunya. Ya, Iya Ibu, ada apa? Ya, silakan lagi dilanjutkan ya. Kemudian tadi kita sudah melakukan pengisian alamat, ya. Kalau kita pengen edit lagi, silakan klik kembali. Sini ada tombol back, pastikan next. Kemudian, nah di sini kita pengen pilih tempatnya di mana. Tempatnya di mana? Nanti kita klik adjust di sini, adjust atau bahasa Inggrisnya gimana? Ya. Nah nanti ini tempatin. kita bisa geser kiri kanan. Ya. Tapi sesuaikan karena kita alamatnya tadi ini ya, Jalan KH Mas Mansur misalkan. Sepanjang apa nih nama jalan ini? Nah, kalau di sini udah beda nih. Ya, pastikan sesuai dengan alamatnya. Oke, saya akan tambahkan di sekitar sini mungkin ya. Tamina, di sini misalkan. Ya, Makan. sudah ada satu ya.
Saya tambahkan di sini, ini mungkin toko saya. Klik down. Nah, jadi ini nanti akan menjadi patokan titik yang akan diambil oleh Google Map. Ya, tahu Google. Klik next. Jangan lupa tambahkan nomor HP. Ini fungsinya buat kita konfirmasi atau verifikasi. Tapi kalau bagian ini mungkin eh, untuk profil bisnis ya. Nah, ini bisa kita skip. Nanti untuk verifikasi beda lagi. Oke, ini sudah siap katanya. Kita klik lagi continue. Nanti dia akan memproses verifikasi. Ya. Nah ini tadi kan ada metode verifikasi lanjutan. Oke, nah di sini karena mungkin saya ada memasukkan nomor handphone ya, jadi dia otomatis masuk ya in progress. Oke, nah tadi ada harusnya tadi verifikasi ya. Verifikasi masukkan nomor handphone. Mungkin karena nomor handphone saya sudah saya masukkan, maka otomatis dia ini menambahkan ini. Nah, baik. Selanjutnya adalah kita menambahkan jam buka atau jam tutup. Ini sama dengan kayak di WhatsApp gitu ya. Kita misalkan bukanya jam berapa, jam 9, tutupnya jam berapa, itu sama juga. Dia pakai AMPM. Oke, jam 5 PM misalkan. Ini sama nih, misalkan. Copy paste aja ibu-ibu ya. Paste lagi. Nah, ini sama ya. Misalkan mau di hari Minggu tutup, klik aja close. Mau makan. Ya, jauh. Nah, ke Mama Mary. Mau? Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah jam buka tutup kita, atau tokonya. Kalau sudah, klik next. Oke, selanjutnya adalah menambahkan deskripsi daripada toko kita. Nah, misalkan ibu-ibu bingung, bisa pakai Gemini ya, Google Gemini. Nah, mintakan deskripsi, tolong buatkan dan Deh, ambilkan botol minum Mama, Pang. Makin baju. software. Oke, kalau mau manual juga boleh. Toko digital misalkan ya. Oke, ini ada singkat. Kalau udah klik next. Karena di sini ada batasannya. Batasannya adalah 750 karakter. Gitu. Oke, nah selanjutnya adalah menambahkan foto eh, produk tempat kita ya. Ini wajib kita klik tambah. Oke. Sesuaikan dengan yang kita. Nah, ini. Nah, nah, ya.
Oh, ini front foto. Bisa tambahkan. Oke. Yang tadi itu adalah toko depan kita ya. Ya, nanti yang pertama tadi adalah toko depan atau tampak depan daripada toko kita. Ya. Kemudian ini nanti foto-foto yang lainnya, misalkan eh, kegiatan yang lain, misalkan atau ini ya, apa namanya, seperti pembuatan si kuenya itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Oke, nah misalnya muncul seperti ini jangan diklaim dulu ibu ya nanti ada tambahan seperti kredit card. Nah, kita skip saja yang ini ya. Oke, ini ada lagi seperti ini kita skip lagi. Oke, your edit will be visible once you are verified. Oke, klik continue. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ibu-ibu. Di sini akan udah muncul, tetapi apakah ini udah disetujuin atau belum? Oke, mari kita lihat. Oke, kita lihat di Google Maps sudah ada ibu-ibu. Kadang dia ini, kadang kalau tempatnya tidak bisa disetujui, nanti dia minta verifikasi. Tulisannya gini biasanya, in review. Kembali nanti di sini ada namanya dia in review. Artinya dalam masa review oleh Google. Kalau ini tadi otomatis ya, karena mungkin jarang terlihat di Google. Oke, nah itu tadi adalah cara membuat pin di Google profil bisnis. Contoh ya, yang pernah saya buat gitu ya. Di sini saya ganti akun mungkin ya. Kemudian pilih di sini ada bisnis profil manager. Kita otomatis akan masuk ke dalam profil bisnis yang kita buat. Kalau di salah di sini saya ada bikin satu atau dua. Oke, di sini ada satu. Nah ini nanti akan ada macam-macam menu di sini. Rate review ya, artinya kita bisa melihat review dari orang lain. Nah kalau ini belum ada, terus menambahkan foto-foto yang sudah ada di kita, ya kita masukkan lagi ke dalam sini itu bisa dengan klik add new photo. Ya, nanti kita bisa tambahkan lagi di dalam sini. Ya. Bisa kita masukkan lalu upload. Kemudian ada post, misalkan kita pengen menambahkan apa nanti kegiatan menu apa yang favorit. Lalu ada edit menu, jadi kita bisa menambahkan menu. Saya pernah buat menu ya, gunakan gambar ya, nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik punya kita ini ya, nah di sini nanti akan muncul produk. Nah ini dia produknya. Kalau kita klik lagi di bagian map, dia otomatis akan muncul di sini. Nah ini dia si KMT Food. Ya. Di sini ada menu highlightnya. Ya. Kita bandingkan dengan yang di sini. Nah ini kan belum ada fotonya ibu-ibu ya. Kita pengen nambah foto, klik yang ini. Klik add, di sini ada foto. Kalau kita tambahkan foto. Add foto. Lalu tambahkan yang sesuai dengan punya kita. Nah misalkan yang ini. Nah, saya upload. Sampai selesai. Tinggal. Nah ini.
pending katanya. Ini pending, pending artinya belum masuk atau di dalam review Google. Ini saya bilang tadi ya, misalnya belum masuk itu review dari Google. Dilihat dulu si apa namanya foto tadi itu eh, apa, negatif atau apa istilahnya gitu ya. Hal-hal yang tidak diinginkan gitu yang di dalam publik itu akan di review dulu. Kalau ada edit service apa service gitu ya, atau pelayanan itu bisa juga kita edit. Layanannya ada apa aja di sini. Misalkan kita pengen mengubah ini, ibu-ibu ya, kita mengubah waktu buka tutupnya itu bisa juga. Tinggal klik edit profil, dan di bagian hours, apa nih, hours. Ini kita bisa klik. Nah, ini bisa kita eh, matikan semuanya ya, atau kita edit jam bukanya jam berapa. Itu misalkan di Jumat ya, misalnya di Jumat cuman 2 jam, dan jam 9 sampai jam 10 gitu kan, atau kan, saya boleh jam 9 sampai jam 11.30 kan. Nah, kalau sudah klik lagi save, simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Your edit is pending. Ini biasanya memakan waktu 10 menit. Review dulu dia. Jadi perubahan yang ada di sini biasanya dilakukan review oleh Google terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu-Ibu tentang pembuatan PIN di Google Map ataupun Google Profile Business. Nah, ini berbeda dengan menambahkan PIN biasa ya, tapi ini kita menambahkan bisnis kita. Kalau kita klik di map, gitu kan, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah profil bisnis kita. Eh, Email baru ya, tidak harus, tapi email tersebut tolong diingat. Misalkan email pribadi ibu ya, email pribadi ibu tolong diingat gitu kan. Nanti ada namanya kayak gini tadi ibu-ibu, editing ya, mana tadi? Ya seperti ini. Saat kita melakukan editing kan kita harus ingat emailnya gitu. Ya, misalkan pengen ini kan pengen pindah titiknya. Ini kan bisa dipindah titiknya ibu-ibu. Karena ibu pindah lokasi ininya itu bisa dipindah. Kita edit, kalau ada location ini bisa dipindah ibu-ibu. Ya, ini bisa dipindah. Nah, maka dari itu tolong diingat email yang dibuatkan akun, bukan akun ya, apa istilahnya, ya dibuatkan ya profil bisnisnya. Jadi nanti bila ada keadaan di mana toko ibu harus pindah ataupun menambahkan jam buka tutupnya itu lebih mudah daripada ibu tidak ingat dengan ininya ya, emailnya. Pada itu saya bilang tadi, pastikan email tersebut sudah sesuai dengan misalkan memang email tersebut kayak login IG ibu, bisnis ibu gitu kan. Nah, ada lagi yang ditanyakan selain email mungkin. Eh, saya juga pengen tanya, apakah ibu-ibu sudah pernah buat seperti ini atau belum? Belum pernah, Coach. Belum pernah ya? Siap. Mungkin Kalau ini Pak, nanti. Ya, 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 silakan. kalau itu map Google itu sama nggak sama bisnis Google, Google bisnis? Google Map. Yang ini tadi ya? Google Map. Enggak sih, dia juga ada yang kayak gitunya yang ngisi apa namanya? Apa yang kita mau jual sama gitu. Ya, apa sama Bisa, apa enggak? bisa Ibu. Maksudnya Sama kan kayak
kayak ibu menambahkan menu makan gitu ya, Bu ya. Ya, ada. Ada. Di Sama. sini kan sama Sama maksudnya dengan Google Map. sama ibu. Ini contohnya saya buat ya. Ini kan Hmm. saya buat sebelumnya ya, seperti ini. Nah, ini kan ada fotonya ibu-ibu, ada foto menu. Nah ini contoh, kelihatan ya ibu ya. Saya coba memasukkan satu produk risoles mayo harga 10.000 deskripsi. Itu bisa. Nah, caranya gimana? Nanti ada di bagian sini ada klik gitu kan ya. Kalau kita makanan, edit menu, misalkan kita dia di bagian jasa itu seperti yang ini tadi, edit produk. Nah, edit Berarti produk kalau nanti kita kita. sudah punya Google Map, nggak perlu lagi buat Google Business. Apa harus buat? Oh, ibu sudah pernah buat atau gimana? Google Map udah ada. Namanya apa ya bu ya? Seketi. Seketi ya. Di sini ya, Coba ya. seketi gitu. Lama nggak masuk soalnya. Ini betul? Iya. Oke, ini bisa sebenarnya bu. Ibu bisa edit lagi gitu kan. Nah itu tadi Uh-uh. yang saya bilang sebelum membuat akun Google profil bisnis ya, Hmm. itu harus ingat emailnya dulu. Ini emailnya ibu ingat nggak? Ini bisa diedit. Ingat, Ya, tahu. ini bisa diedit. Nanti biasanya di sini nih. Ya betul aja. Bu. Kalau Iya. ini udah masuk bisnis ibu, ya kan, bikinnya Hmm. pakai akun ibu, nanti bisa di berarti mana ya? Saya masuk ke sini kan, nanti ada di sini bisa edit di bagian menu. Nah, klik di sini kan, nanti ada bisnis kita. Bisa ya, muncul di sini. Kalau enggak langsung gini bu, nanti kan ini emailnya udah email ibu ya. Iya. Mana tadi? Sana sini. Saya klik Google kan, misalkan Google, saya ganti email. Nah, saya ganti dulu emailnya tadi, karena apa? Karena nanti email yang ini, email punya saya itu masuk ke profil bisnis yang mana tadi? Ini tadi Ibu. Jadi pastikan emailnya udah sesuai. Nanti di sini ada titik tiga ini Bu ya, bukan tiga nih, berapa nih? 9 mungkin ya. Nah ini nanti ada bisnis profil manager. Nanti klik yang ini. Oke, oke. Kalau Ibu bikin mana tadi ya? Saketi ini tadi bikinnya pakai cara seperti ini, itu bisa diedit. Kalau dia tidak bisa diedit, Ibu klaim klaim titik tersebut sebagai bisnis ibu. Ini nanti misalkan ini, saya klik ini ya, toko orang ini ya. Nanti ada biasanya di sini bu, claim this business misalkan. Artinya berarti itu ibu bikinnya tidak menggunakan akun profil bisnis. Tapi misalkan seperti ini tadi ya. Nah ini berarti dia menggunakan, nah yang ini bu ya, saya bilang tadi claim this business. Hmm. Bisa pakai akun yang lain. Ini seperti ini. Nah ya ini bisa ini. Nah tinggal ibu buka tadi profil bisnisnya, nanti tinggal edit. Caranya sama, tinggal tambahkan foto. Ini tapi kayaknya sudah ditambahkan foto ya ibu-ibu ya. Iya. Ya ini sudah tambahkan foto. Mau nambahkan foto lagi bisa. Oh kalau saya tadi nambahkan sebagai ini, sebagai pelanggan. Ini bisa ditambahkan bu, bisa diedit lagi. Ya. Terus tambahkan jam buka tutup. Ini udah bisa. Udah ada. Belum ada, tinggal ibu tambahkan jam buka tutupnya. Apakah ibu ada jam buka tutupnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, always open nih deh. 24. 24 jam. Ya nggak apa-apa, ditulis aja bu. Itu adalah informasi yang penting juga. Artinya, oh bisa buka 24 jam nih. Nah, caranya apa? Nanti edit profil di sini kan. Nah, di bagian hours, ini klik aja. Open with. Nah, ini bisa ditambahkan nih. Oke.
Oh, di atas tadi. Terus nanti bisa ditambahkan di sini jamnya jam berapa gitu. Ada temporary close, permanent close, open with main hours. Ini bisa diklik di Monday, ini nanti ada tulisan 24 jam Ibu. Nih, klik yang ini. Kalau semuanya dipakai kan. Hari Minggu tetap jualan Ibu. Nah, nanti diedit aja seperti ini ya. Kalau karena apa ini fungsinya biar pelanggan Ibu tahu wah enak nih buka terus nih ya. Jadi bisa datang kapan aja. Nanti dibenerin lagi. Ya, Time-nya nanti dibenerin. siap. Yang lain apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang kendalanya sama dengan Ibu ini tadi ya? Seperti tadi? Nggak ada? Ya, jadi kalau email tadi bisa menggunakan email baru, bisa juga menggunakan email yang lama. Tapi tolong diingat email tersebut nanti akan digunakan untuk profil bisnis Ibu semuanya. Seperti itu. Ya, seperti biasa ya. Mungkin itu saja dari saya materinya. Untuk tugasnya adalah yang tadi membuat PIN masing-masing toko ibu atau usaha ibu ya. Misalkan yang sudah ada bisa di apa namanya diambil lagi gitu ya titiknya. Di sini tadi misalkan ini klik share di sini kan ada share ya, BB. Klik share nanti akan ada muncul linknya. Nah ini tinggal ibu-ibu copy linknya lalu kirim ke grup masing-masing seperti itu. Grup masing-masing di grup WhatsApp kita saat ini ya. Kalau hari ini selesai bisa ibu-ibu bisa ya ibu-ibu ya. Jadi tugasnya nanti seperti itu aja. Nanti tolong tambahkan titik di usaha masing-masing. Ya. Bisa ya ibu-ibu ya, aman ya. Saya tunggu sampai jam jam berapa kira-kira ibu-ibu selesai. Kalau sore gimana? Bisa selesai nggak? Bisa. Bisa ya. Oke, baik kita setujuin di jam 6 sore itu udah selesai semua ya. Pembuatan titik lokasi ibu-ibu masing-masing. Sip. Oke, bisa ya ibu-ibu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk ibu-ibu yang hadir hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Eh, ini adalah pertemuan terakhir kegiatan ini ya. Semangat buat ibu-ibu untuk belajar lagi ya, lebih giat tentang digital marketing. Mungkin dicoba-coba lagi, mungkin dari desain promosi ataupun di marketplace masing-masing ya. Bahkan ada SID yang baru kemarin ya, itu bisa digunakan sebagai ibu-ibu promosi langsung misalkan di IG ataupun Facebook. Baik, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah selama saya mengajarkan ya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa kembali nanti di pertemuan eh, yang lain kemungkinan ya. Sebelum itu kita foto bersama terlebih dahulu ya. Bisa Ibu aktifkan kameranya masing-masing ya karena kita udah di terakhir lah ibaratnya. Silakan aktifkan kameranya masing-masing. Kalau mau dandan dulu boleh. Permisi Pak, Ya, mau request gaya ibu-ibunya nanti foto pertama hurufnya C, baru tuh yang kedua love, baru yang terakhir gaya bebas aja Bu. oke. Silakan dituntun aja dari Oh ya, Mbak Cynthia. Silakan. sudah siap semua Kak?
Kita mulai gaya pertama ya, Bu. Ini dulu. C. 1, 2, 3. Lanjut gaya kedua, love ya, Bu. Love. 1, 2, 3. Ulangin, Bu, ulangin. Nggak kepencet. Love lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir gaya bebas ya, Bu. Bebas aja mau ngapain. Bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu tadi sesi foto bersama kita ya. Insya Allah mungkin ada pertemuan lagi ya. Tapi ini yang terakhir. Untuk tugas tadi jangan lupa dikerjakan nanti karena untuk laporan kita juga ya. Tugas-tugas ibu-ibu untuk kita sampaikan kepada yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, Waalaikumsalam. silakan ibu mau live dulu nggak apa-apa. Ya. Makasih, Pak. Dadah. Sampai jumpa lagi ibu-ibu. Dadah. Sampai jumpa Mohon di oleh batin IKN. boleh. Oke, dadah ibu-ibu. Terima kasih.